Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis soal tes hasil belajar tingkat kesulitan dan daya pembeda. Dengan anggota kelompok, saya adalah Okta Prasustiani dan rekan-rekan saya Eliza Sintara dan Vika Ayu Febrianti. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah ini tidak akan merangsang siswa untuk mempertinggi usahanya dalam memecahkan soal tersebut. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencobanya kembali. Nah, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal ini disebut sebagai indeks kesukaran atau difficulty index. Besarnya indeks kesukaran ini antara 0 sampai dengan 1. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0 ini menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, dan sebaliknya indeks 1 menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah. Nah, dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini disimbolkan dengan huruf P atau singkatan dari proporsi. Adapun rumus dari mencari P adalah P sama dengan B dibagi dengan CS, di mana P di sini adalah indeks kesukaran dan B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Next. Nah, untuk contoh soalnya di sini misalnya ada 20 orang dengan nama kode A sampai T yang mengerjakan tes yang terdiri dari 20 soal. Jawaban tesnya dianalisa dan jawabannya tertera seperti tabel berikut ini, di mana 1 adalah jawaban yang betul dan 0 adalah jawaban yang salah. Nah, untuk tabelnya dari tabel ini dapat ditafsirkan bahwa untuk soal yang nomor 1 ini mempunyai taraf kesukaran 10/20. 10-nya ini diambil dari jumlah seluruh siswa yang menjawab benar yang ada di baris paling bawah, dan 20-nya ini dari jumlah seluruh siswa, dan 10/20 hasilnya 0,5. Nah, dilihat lagi untuk soal yang nomor 13. Ini merupakan soal yang paling mudah karena seluruh siswa ini menjawab dengan benar, di mana indeks kesukarannya sama dengan 20/20 sama dengan 1. Next. Nah, menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan indeks kesukaran 0 sampai 0,3 adalah kategori soal yang sukar. Kemudian soal dengan indeks kesukaran 0,3 sampai 0,7 ini adalah kategori soal sedang. Dan soal dengan indeks kesukaran 0,7 sampai 1 ini tergolong soal yang mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya pembeda. Next. Daya pembeda ini definisinya yaitu kemampuan soal untuk membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah di antara peserta tes. Next. Indeks diskriminasi atau disingkat D ini adalah angka yang menunjukkan besarnya beda pembeda. Indeks diskriminasi pada daya pembeda ini berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika suatu soal terbalik yang menunjukkan kualitas peserta tes, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai.
Tes yang baik adalah tes yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja. Contohnya, jika suatu kelompok anak yang berprestasi tinggi dapat menjawab dengan benar suatu tes, dan suatu kelompok yang berprestasi rendah menjawab salah, dikatakan bahwa soal itu memiliki indeks diskriminasi terbesar. Sebaliknya, jika kelompok yang berprestasi rendah seluruhnya menjawab soal dengan benar, sedangkan kelompok berprestasi tingginya menjawab dengan salah, maka indeks diskriminasi soal tersebut min 1,00. Sedangkan jika antara kedua kelompok sama-sama menjawab dengan benar, berarti indeks diskriminasi soal tersebut 0,00 atau tidak memiliki daya pembeda. Next. Seluruh pengikut tes ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu upper group dan lower group. Upper group yaitu kelompok berkemampuan tinggi atau kelompok atas, dan lower group yaitu kelompok berkemampuan rendah atau kelompok bawah. Next. Kemudian selanjutnya cara menentukan daya pembeda atau nilai D. Untuk menentukan daya pembeda perlu dibedakan antara kelompok kecil yang terdiri dari kurang dari 100 dan kelompok besar yang terdiri dari 100 orang ke atas. Yang pertama kita membahas dulu yang kelompok kecil. Pada kelompok ini seluruh kelompok tester dibagi dua sama besar, yaitu 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh pengikut tes dideretkan mulai dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi dua. Jadi seperti yang ditampilkan pada tabel ini, di sini ada 10 siswa, yaitu siswa A sampai J, dengan nilai teratasnya adalah 9 dan nilai terbawahnya itu ada 3. Nah, ini kelompok peserta tes dibagi dua sama besar. Siswa A sampai E ini sebagai kelompok atas, dan siswa F sampai J sebagai kelompok bawah. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelompok besar. Nah, sebenarnya sama dengan kelompok kecil tadi, kelompok besar ini beda, dibagi masing-masing 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah. Selanjutnya dilanjutkan untuk mencari D atau indeks diskriminasi, yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB, di mana BA ini adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, dan BB ini banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, sedangkan JA ini jumlah peserta kelompok atas dan JB jumlah peserta kelompok bawah. Ini ada contoh soal di tabel tersebut. Dari hasil analisa tes yang terdiri dari 10 soal yang dikerjakan oleh 20 orang siswa terdapat dalam tabel sebagai berikut. Nah, dalam tabel tersebut menganalisa 10 butir soal dengan 20 peserta. Nah, dari analisa tersebut diperoleh skor seperti yang ada di sebelah kanan tabel. Nah, selanjutnya dari angka yang belum teratur tersebut kemudian dibuat uraian penyebaran dari skor yang paling tinggi ke skor yang rendah. Nah, dari sini saya memakai kelompok kecil karena dibuat 50%, yaitu jika pada kelompok atas ini 10 orang dan di kelompok bawah 10 orang. Dari 20 orang siswa. Lalu dari uraian penyebaran ini menunjukkan adanya kelompok atas dan kelompok bawah dengan nama-nama siswanya dan pemiliknya masing-masing di data yang kanan.
Selanjutnya, lalu diperhatikan dari tabel analisa tadi, untuk nomor 1 itu diperoleh data dari kelompok atas itu menjawab 8 orang menjawab benar, dan dari kelompok bawah itu 3 orang menjawab benar. Kemudian dimasukkan dalam rumus diskriminasinya, yaitu JA-nya 10, JB-nya 10, BA-nya 8, BB 3, lalu dicari PA-nya, yaitu sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8, dan PB-nya 3 dibagi 10 sama dengan 0,3. Maka diskriminasinya sama dengan PA dikurangi PB, yaitu 0,8 dikurangi 0,3 sama dengan 0,5. Selanjutnya untuk klasifikasi daya pembedanya. Nah, di sini ada dari 0 sampai 20 itu jelek, dan 0,20 sampai 0,40 itu cukup, 0,40 sampai 0,70 itu baik, dan 0,70 sampai 1 itu baik sekali. Nah, jika nanti diskriminasinya hasilnya negatif, berarti semua butir soal yang mempunyai nilai negatif itu sebaiknya dihilangkan saja. Nah, dari rumus diskriminasi tadi diperoleh hasil 0,5. Itu berarti merupakan soal nomor 1 itu merupakan butir soal yang baik karena nilainya 0,5 dan banyak dijawab benar oleh kelompok atas. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.